Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alpian Sudirman. Ya sahbi, kalian tahu nggak sih kalau dulu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah berkunjung ke Mesir loh. Dan ada sejarah yang membanggakan mengenai peran Presiden Soekarno yang sangat penting terhadap keberlangsungan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dan tentu, kita selaku penerima tongkat estafet sejarah ini tidak boleh melupakan jasa pendahulu kita terhadap apa yang telah mereka perjuangkan. Pada tahun 1959, ketika Soekarno mengunjungi Mesir dan bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir yaitu Gamal Abdel Nasser, yang ketika itu ia mengutarakan niat kepada sahabatnya Soekarno perihal bahwa dia telah siap untuk menandatangani SK penutupan Universitas Islam Al-Azhar dan diganti dengan suatu institusi baru. Saat itu Soekarno bereaksi keras dan berkata, "Pertama, itu adalah suatu keputusan yang berbahaya. Untuk itu saya tidak setuju. Kedua, keputusan itu adalah suatu keputusan yang salah dan keliru. Selain itu, apakah saudaraku juga akan menutup Sungai Nil dan piramida yang membuat Mesir terkenal di dunia internasional?" Seketika Presiden Gamal Abdel Nasser terhenyak. Namun ia tetap mendengarkan dengan seksama apa kata-kata Soekarno. Suasana menjadi hening sesaat dan akhirnya Nasser berkata, "Baiklah saudaraku, aku akan batalkan penandatanganan surat keputusan tadi dan terima kasih atas nasihatmu." Selanjutnya, Presiden Gamal Abdel Nasser memanggil beberapa pejabat, antara lain Sulaiman Hussein dan Said Aryan, untuk membuat konsep undang-undang mengenai penguatan fungsi Al-Azhar agar lebih dikenal di dunia internasional. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 103 Tahun 1961. Di samping itu, Presiden Gamal Abdel Nasser juga memerintahkan agar segera dibentuk Majelis Tinggi Islam, diterbitkan majalah Mimbar Islam, dan di samping itu juga diudarakannya stasiun radio Al-Quranul Karim. Nah ya sahbi, dan sekarang kita akan berbagi informasi sedikit mengenai kampus Al-Azhar Kairo Mesir yang baru saja kemarin memperingati 1081 tahun Al-Azhar 1442 Hijriah. Mengenai Jamiatul Azharus Syarif atau Al-Azhar University, kampus Al-Azhar termasuk salah satu universitas terkenal dan pemberi gelar tertua di dunia. Universitas Al-Azhar berhubungan dengan Masjid Al-Azhar yang berada di wilayah kota Kairo Lama. Makanya tak heran jika kita belajar di universitas ini tidak cukup dengan pembelajaran kampus semata. Akan tetapi, dianjurkan juga belajar di luar kampus seperti di masjid-masjid dan ruak-ruak atau halaqah yang lainnya. Oleh karena itu, belajar di sini kita tak lepas dari jami' wal jami'ah, yaitu masjid dan universitas. Dalam artian, kita mesti mampu menimba ilmu dari kedua sumber mata air yang tiada habisnya ini. Universitas Al-Azhar Mesir dibangun pada masa dinasti Bani Fatimiyah. Adapun penamaan dari Al-Azhar itu sendiri diambil dari kata Zahra yang memiliki arti yaitu yang bersinar, bercahaya, berkilau. Dan ada juga yang berpendapat bahwa nama Al-Azhar diambil dari nama putri Nabi Muhammad SAW. Adapun Masjid Al-Azhar dibangun sekitar tahun 970 sampai 972 Masehi. Dan pelajaran dimulai di Al-Azhar pada Ramadan Oktober 975 Masehi. Lalu tempat pendidikan agama yang terhubung dengan Masjid Al-Azhar dibangun pada tahun 988 Masehi. Oh ya sahbi, untuk tambahan informasi bahwa kampus Al-Azhar ini berdiri di seberang masjid cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an, anak dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ashabi bisa menonton video mengenai makam cucu kesayangan Rasulullah SAW ini di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah. Dan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai kampus Al-Azhar yang berada di samping Masjid Al-Azhar Kairo Lama. Mengapa di sini saya katakan kampus Al-Azhar di kota Kairo Lama? Karena kampus Al-Azhar sendiri ada di berbagai tempat, baik di Provinsi Kairo maupun yang di luar Provinsi Kairo. Dan kampus Al-Azhar yang akan kita bahas ini adalah khusus untuk putra dan hanya beberapa fakultas agama saja.
Adapun kampus untuk perempuan maupun fakultas agama yang lain dan fakultas umum terletak terpisah namun masih berada di dalam Provinsi Kairo. Yalah ya sahbi, kita mulai dengan fakultas yang pertama, yaitu Fakultas Syariah wal Qanun. Penjurusannya dimulai sejak tingkat atau semester pertama. Adapun jurusan yang bisa kita ambil di Fakultas Syariah wal Qanun ini, yaitu ada 2 jurusan. Yang pertama, yaitu jurusan Syariah Islamiyah. Memerlukan jenjang studi paling cepat 4 tahun. Lalu, jurusan yang kedua yaitu jurusan Syariah wal Qanun. Untuk jurusan ini paling cepat memerlukan jenjang studi 5 tahun. Dan kita lanjut ke fakultas yang kedua, yaitu Fakultas Lughatul Arabiyyah. Pengambilan jurusan pada fakultas ini juga dimulai dari tahun pertama kuliah. Adapun jurusan yang bisa kita pilih di fakultas ini ada 3 jurusan, yaitu jurusan yang pertama, Lughatul Arabiyyah dan Adab. Yang kedua, yaitu jurusan Tarikh wal Hadara. Lalu jurusan yang ketiga, yaitu Sahafa wal I'lam atau Jurnalistik dan Media Massa. Dan sekarang, fakultas yang terakhir, yaitu Fakultas Usuluddin. Di fakultas ini, pada tahun pertama kita masih belum bisa memilih jurusan yang kita inginkan. Namun, setelah kita memasuki tingkat 3 atau semisal di Indonesia yaitu gabungan dari semester 5 dan semester 6. Setelah itu, barulah kita bisa mengambil jurusan sesuai dengan yang kita inginkan. Adapun jurusan yang bisa kita ambil di fakultas ini ada 4 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Dan jurusan yang kedua yaitu jurusan Hadis dan Ulumul Hadis. Lalu jurusan yang ketiga yaitu Akidah Filsafat. Dan jurusan yang terakhir yaitu jurusan Dakwah dan Tsaqafah Islamiyah. Untuk jenjang pendidikan dari semua keempat jurusan ini paling cepat bisa kita tempuh selama 4 tahun. Begitulah sekilas mengenai kampus Al-Azhar. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan kampus Al-Azhar. Kalau ashabi mempunyai saran, silakan isi komentar di bawah ya. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Kepada Allah kita selalu memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.